Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. What's up, gengs? Gue mau mulai dari hal yang paling dekat sama hidup kita, rasa dipotong kecil-kecil tiap bulan. Lo tahu kan perasaan itu? Bukan dipotong mantan ya, tapi dipotong aplikasi. Bangun tidur, belum sempat mikir masa depan, sudah ada notifikasi. Langganan ini kepotong, langganan itu kepotong, storage kepotong, musik kepotong, video kepotong. Hidup sekarang kayak warung kopi, tapi tiap kursi ada meteran. Duduk sebentar, bayar. Dan yang bikin ngeselin, jumlahnya kecil-kecil, tapi banyak. Kayak semut, satu doang nggak berasa 1000, lo pengen pindah planet. Nah, di tengah hidup yang serba subscription mode itu, ada satu cerita yang kedengarannya absurd tapi justru keren banget buat dibedah. Disney sempat berdarah-darah gara-gara streaming. Iya Disney, yang punya Mickey Mouse. Yang kalau lo sebut namanya, otak lo langsung kebayang kastil, kembang api, lagu-lagu yang entah kenapa lo hafal padahal lo merasa, gue nggak pernah dengerin. Disney yang tiap generasi punya ritual sendiri. Dulu VCD bajakan, terus DVD, terus bioskop, terus sekarang aplikasi. Dan justru di aplikasi itu dia sempat kepleset. Reaksi orang biasanya dua tipe. Tipe pertama, paling hoax, Disney mah makhluk abadi. Tipe kedua, bagus, biar kapok. Dua-duanya sebenarnya kurang tepat karena masalahnya bukan Disney mendadak jelek atau mendadak miskin. Masalahnya lebih dalam. Cara dunia belanja hiburan sudah berubah, dan Disney itu kayak termometer kelas menengah global. Dulu, kalau ekonomi lagi santai, orang gampang bilang, ya sudahlah sekali-sekali. Sekali-sekali nonton bioskop. Sekali-sekali beliin anak boneka. Sekali-sekali beli merchandise. Sekali-sekali liburan. Disney tinggal lempar satu film, satu karakter, satu nostalgia, duit mengalir kayak air PDAM di iklan, walaupun kadang di rumah lo kenyataannya seret, tapi lo paham maksud gue. Sekarang coba lo lihat dunia setelah semua harga naik-naik, kerja makin capek, dan perhatian manusia jadi barang paling langka. Dulu saingan Disney itu studio film lain, gue lawan mereka. Sekarang saingan Disney itu TikTok 30 detik yang gratis, YouTube yang gratis, game yang bikin lupa jam, drama real life di grup WA keluarga, dan yang paling kejam, kasur. Iya kasur, karena tidur itu tombol skip terbaik. Lo bisa punya film paling keren sedunia, tapi kalau orang capek, dia pilih rebahan dan ketiduran. Tamat. Di sini gue pengen lo tangkap satu ide besar. Ketika Disney sempat kelabakan di streaming, itu bukan cuma cerita Mickey Mouse. Itu cerita tentang ekonomi perhatian dan dompet manusia modern. Karena streaming itu bukan bisnis, punya konten bagus, orang otomatis bayar. Streaming itu bisnis, gimana caranya orang nggak cabut? Dan orang cabut itu gampang banget, tinggal klik cancel sambil ngunyah kerupuk. Kalau lo pernah ngerasain subscription fatigue, lo sudah mengerti inti drama ini bahkan tanpa baca laporan keuangan. Subscription fatigue itu bukan berarti lo miskin. Kadang lo mampu, tapi lo capek merasa hidup lo kayak ditarik iuran tiap bulan. Dan rasa capek itu psikologis. Bayar sekali besar buat konser atau liburan, orang rela nabung. Bayar kecil tapi rutin tiap bulan, orang bisa kesel. Karena yang rutin itu rasanya kayak pajak emosi, kok tiap bulan ada aja sih. Nah, Disney masuk streaming dengan mimpi yang terlalu pede. Logikanya gini, Netflix bisa jadi raja. Disney punya IP paling sakti sedunia, Marvel, Star Wars, Pixar, animasi klasik, National Geographic. Berarti Disney harusnya bisa jadi lebih raja dong. Kayak abang martabak legendaris mikir kalau gue buka aplikasi sendiri semua orang bakal pesan seumur hidup. Masalahnya, dunia delivery itu bukan cuma soal rasa. Itu soal promo, ongkir, rating, komplain, kompetisi, dan yang paling penting pelanggan yang gampang bosan. Hari ini mereka cinta, besok mereka lupa, dan streaming itu persis begitu. Orang bisa subscribe cuma buat satu serial, binge seminggu, habis itu cabut. Bukan karena benci, tapi karena nggak ada alasan buat stay. Di bioskop, komitmen itu keras. Lo beli tiket, lo keluar rumah, lo bayar parkir, lo duduk, sudah. Di streaming, komitmen itu lembut. Lo bisa bilang nanti. Lo bisa stop kapanpun. Jadi tantangan streaming bukan bikin orang datang, tapi bikin orang betah. Makanya semua platform akhirnya jadi pabrik konten. Karena kalau lo berhenti ngasih konten, orang bilang, ngapain gue bayar? Masalahnya Disney bukan platform yang dari lahir didesain buat jadi pabrik konten harian. Disney itu jago bikin event. Disney itu jago bikin momen budaya pop yang bikin orang heboh bareng-bareng. Satu film Marvel dulu bisa jadi perayaan. Orang nunggu setahun, hype naik, bioskop penuh, pulang masih ngomongin post kredit.
itu event. Tapi streaming menuntut ritme yang beda, terus-menerus. Dan disinilah Disney sempat berantem sama dirinya sendiri. Gue kasih lo jangkar angka biar ini nggak jadi omongan angin. Di laporan tahunan Disney tahun fiskal 2024, segmen direct to consumer yang intinya streaming, pendapatannya sekitar 22,776 miliar dolar. Tapi yang paling penting bukan cuma pendapatan, melainkan operasionalnya. Segmen itu berbalik dari rugi besar di 2023 jadi untung tipis di 2024. Operating income sekitar 143 juta dolar di 2024 dibanding operating loss sekitar 2,496 miliar dolar di 2023. Lo kebayang? Dari perdarahan ke sudah bisa jalan sendiri. Tapi 143 juta buat ukuran Disney itu belum kemenangan besar. Itu lebih kayak akhirnya bisa bernapas normal. Yang bikin menarik lagi, sumber duit streaming itu kayak bakal jelas subscription fees dan advertising. Jadi streaming bukan dongeng konten bagus sama dengan uang. Itu mesin monetisasi, iuran bulanan tambah iklan. Terus di 2025 tanda-tanda perbaikan makin kelihatan. Dalam laporan kinerja kuartal keempat fiskal 2025, Disney nyebut direct to consumer operating income naik jadi 352 juta dolar dan total langganan Disney Plus dan Hulu sekitar 196 juta dengan Disney Plus sekitar 132 juta subscriber. Artinya apa? Artinya Disney sudah mulai bikin streaming jadi organ yang enggak cuma rame tapi juga mulai ngasih margin. Tapi ingat, streaming itu permainan yang licin. Hari ini profit bagus, besok bisa turun kalau biaya konten naik atau subscriber churn. Ini maraton bukan sprint. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin kepala netizen panas. Kenapa sih streaming mahal banget? Jawabannya simple, karena ekspektasi. Kalau lo nyebut Marvel, orang minta CGI action skala besar. Kalau lo nyebut Star Wars, orang minta dunia yang megah. Begitu kualitas turun, orang teriak, murahan, nggak niat. Jadi Disney kejebak, konten harus mahal supaya brand tetap premium, tapi mahal itu bikin risiko makin tinggi. Sementara perilaku user streaming itu sadis, subscribe, nonton, cancel. Lo bikin serial mahal, orang nonton seminggu, terus cabut. Itu kayak lo masak rendang sekuali buat tamu yang cuma nyicip 1 sendok lalu pulang. Dan ada penyakit lain yang lebih halus, Disney sempat makan anak sendiri. Karena streaming bikin orang berpikir bioskop itu opsional. Santai, nanti juga masuk Disney Plus. Ini pelan-pelan membunuh urgensi film bioskop. Padahal blockbuster hidup dari urgensi. Film besar harus jadi event. Harus ada rasa, gua harus nonton sekarang. Kalau enggak film mahal jadi berat. Dan jangan salah, film mahal itu berat banget. Bukan cuma biaya produksi, marketing juga gila. Lo bisa punya film bagus, tapi kalau marketingnya nggak gila-gilaan, hype-nya kurang, orang nggak keluar rumah. Di era sekarang, keluar rumah itu usaha tiket mahal, parkir mahal, snack mahal. Rumah lo malah sudah jadi mini bioskop, TV gede, internet kencang, sofa empuk, cemilan murah. Jadi film harus benar-benar memaksa orang ayo keluar. Kalau filmnya cuma bagus, belum tentu cukup. Makanya belakangan orang sering ngomong film tertentu flop padahal penontonnya masih lumayan. Tapi karena struktur biaya sudah gendut, lumayan bisa terasa sakit. Itu kayak lo sewa ruko di Sudirman, interior estetik, barista banyak, tapi pelanggan cuma lumayan. Lumayan itu bahaya kalau fix cost lo segede ego mantan yang enggak mau salah. Sekarang kita ngomongin hal yang sebenarnya paling menentukan, fatigue. Bukan cuma fatigue dari subscription, tapi fatigue dari cerita. Ada masa ketika Marvel itu segar, lucu, emosional, bikin orang heboh bareng. Tapi ketika output kebanyakan, penonton mulai ngerasa nonton Marvel itu kayak ngikutin kurikulum. Lo harus nonton A supaya mengerti B, harus nonton seri C supaya mengerti film D. Hiburan jadi PR, dan kalau hiburan jadi PR, orang cari shortcut, recap di YouTube, ringkasan di TikTok, atau tunggu streaming. Ini bukan berarti orang benci, ini berarti orang capek. Lucunya, di saat orang capek, industri malah sering menambah jumlah untuk menutupi kebosanan. Jadi makin banyak konten, makin orang bingung, makin orang capek, makin orang cancel, lingkaran setan. Dan ini dialami hampir semua platform, bukan cuma Disney. Lo pernah nggak sih buka satu aplikasi streaming dan ngerasa, wah banyak banget tapi gue nggak tahu mau nonton apa. Itu paradoks modern, kita bukan kekurangan tontonan, kita kelebihan tontonan sampai otak freeze.
Dan ketika otak freeze, keputusan jadi paling simpel. Ya sudah nonton yang pendek, atau ya sudah scroll aja, atau ya sudah tidur. Itu kenapa TikTok bisa jadi monster. Karena dia ngasih hiburan tanpa keputusan berat. Lo nggak perlu memilih, tinggal swipe. Sementara nonton serial 8 episode itu komitmen. Komitmen itu mahal di zaman orang capek. Di Indonesia, fenomena ini lebih kelihatan karena budaya konten kita kuat banget di gratisan. YouTube itu kayak nasi, pasti ada. TikTok itu kayak sambal, bikin ketagihan. Konten lokal banyak banget. Jadi untuk bikin orang bayar subscription, lo harus kasih sesuatu yang benar-benar nggak bisa didapat gratis. Disney punya itu. IP global nostalgia, konten anak. Tapi nostalgia pun ada batasnya. Lo bisa makan makanan favorit, tapi kalau tiap hari, lo pengen yang lain juga. Di titik ini Disney mulai melakukan sesuatu yang dulu dianggap nggak keren. Ngerapihin bisnis, fokus profitabilitas, bukan sekedar pamer subscriber. Ini pergeseran mental yang besar. Di era uang murah, semua perusahaan streaming itu kayak anak baru pegang kartu kredit, bakar uang dulu, yang penting tumbuh. Tapi begitu suku bunga naik dan investor mulai galak, pertanyaannya berubah. Mana untungnya? Disney pun harus jawab. Dan jawaban mereka banyak bentuknya. Naikin harga, masukin iklan, bundling, potong biaya, lebih selektif soal produksi. Iklan ini lucu ya. Dulu streaming dijual sebagai tanpa iklan, kabur dari TV karena iklan. Sekarang iklan balik lagi. Kenapa? Karena iklan itu sumber pendapatan yang bisa menstabilkan bisnis, apalagi ketika orang mulai pelit untuk bayar tier premium. Jadi lahirlah tier murah dengan iklan. Zaman TV balik tapi dengan baju baru. Bedanya sekarang iklannya ditarget. Lo baru ngomong pengen beli sepatu, besok iklan sepatu ngejar lo sampai mimpi. Serem tapi ya begitulah. Bundling juga balik, ini strategi operator seluler yang dibawa ke streaming. Kalau lo punya satu layanan, cancel gampang. Tapi kalau lo sudah kebiasaan pakai paket, cabut jadi mikir. Disney punya keuntungan karena mereka bisa bundling keluarga Disney Plus, dewasa Hulu, olahraga, dan macam-macam. Tujuannya satu, bikin lo susah pergi. Dan ini bukan konspirasi, ini strategi bisnis yang paling tua. Tingkatkan switching cost tanpa lo sadar. Di sini gue mau tarik lo ke paradoks paling keren di saat streaming bikin orang mikir gue cancel aja, pengalaman fisik Disney, taman hiburan, resort malah tetap kuat. Kenapa? Karena itu bukan subscription, itu ritual. Itu pengalaman langka. Itu sekali seumur hidup dan manusia itu aneh. Kita rela bayar mahal untuk sesuatu yang terasa langka dan bermakna, tapi kita kesel bayar kecil tapi rutin untuk sesuatu yang repetitif. Ini bukan soal logika matematika, ini soal logika hati. Lo bisa lihat di hidup lo sendiri. Banyak orang Indonesia rela nabung buat liburan, konser, atau momen keluarga. Tapi kalau disuruh bayar subscription banyak-banyak, mereka mulai ngomel. Karena liburan itu cerita. Subscription itu cuma transaksi. Lo enggak bisa pamer, gue baru bayar subscription. Paling dibalas, oh ya sudah. Jadi Disney berdiri di dua dunia yang nuntut skill berbeda. Dunia event yang hidup dari kelangkaan dan hype. Dunia streaming yang hidup dari kebiasaan harian dan retensi. Kalau lo terlalu mengejar kelangkaan, streaming lo sepi. Kalau lo terlalu mengejar kebiasaan, event lo kehilangan aura. Ini kayak restoran fine dining yang mau jadi catering harian sekaligus fine dining, hidup dari momen. Catering hidup dari repetisi. Dua-duanya bisa, tapi cara masaknya beda, cara marketingnya beda, cara pelanggan menilainya beda. Dan disinilah Disney sempat kelihatan goyang. Mereka mencoba mengubah perusahaan perayaan menjadi perusahaan kalender. Mengubah film sebagai festival menjadi konten sebagai jadwal. Mengubah momen jadi rutinitas. Dan rutinitas itu membunuh aura. Ini kayak lo makan rendang tiap hari. Enak, tapi lama-lama lo pengen sayur bening juga. Dan begitu rendang kehilangan spesial, lo mulai tanya, kok mahal ya? Selain itu, Disney juga kena tekanan dari bisnis lama yang menurun, terutama TV linear. Orang makin banyak cord cutting, iklan TV menurun, pendapatan dan profit dari jaringan linear tertekan. Disney sendiri dalam laporan kinerja menyorot tantangan di bisnis linear yang terus melemah, dan media juga menyorot tekanan ini sebagai faktor yang bikin hasil pendapatan enggak selalu mulus walau streaming membaik. Artinya Disney tuh kayak orang yang lagi pindahan rumah lama sudah bocor, rumah baru belum rapi, tapi lo harus tetap tidur tiap malam. Capek bro. Nah, disinilah cerita Disney jadi cerita ekonomi yang sebenarnya.
Disney itu bukan cuma jual film. Disney jual rasa aman kelas menengah, hidup gua cukup stabil sampai gua bisa bayar hiburan. Ketika kelas menengah global mulai lebih hati-hati, Disney kena duluan di area yang paling gampang dipotong, subscription. Orang nggak akan stop makan, tapi mereka akan stop bayar hal yang jarang dipakai. Dan ini nyambung ke Indonesia dengan cara yang sangat sederhana, kata mending. Mending nonton YouTube, mending tunggu diskon, mending share akun, mending nunggu masuk platform. Kata mending itu indikator ekonomi. Kalau mending makin sering artinya orang lagi memaksimalkan utilitas duitnya. Dan streaming adalah target empuk karena sifatnya mudah dicabut. Lo nggak perlu jual motor buat cancel subscription, lo tinggal klik. Sekarang gue mau ngomongin satu hal yang sering bikin orang salah fokus. Tiap kali Disney goyang, netizen suka cari kambing hitam yang paling gampang. Ini gara-gara filmnya, ini gara-gara keputusan kreatif, ini gara-gara tren ini itu. Gue nggak bilang itu nggak berpengaruh, tapi yang lebih besar seringkali struktural, perubahan kebiasaan menonton, perubahan harga tiket, kompetisi attention, dan subscription fatigue. Dunia berubah dan Disney harus berubah. Bayangin, dulu film itu pusat hiburan massal. Sekarang film itu salah satu opsi di antara 1000 opsi. Lo mau ketawa? Ada stand-up di YouTube. Lo mau nangis? Ada cerita orang asing di TikTok. Lo mau adrenalina? Ada gaming. Lo mau drama? Buka grup chat keluarga. Semua itu gratis. Jadi film dan serial premium harus bekerja lebih keras untuk membuktikan gue layak. Dan ketika mereka gagal membuktikan itu secara konsisten, orang nggak marah, mereka cuma pergi. Diam-diam cancel. Itulah kekejaman pasar modern. Bukan dihujat, tapi dilupakan. Disney mulai mengerti itu, makanya mereka mulai menata ulang cara produksi dan distribusi. Mereka mencoba mengembalikan beberapa judul menjadi event, sambil menjaga streaming tetap punya konten cukup untuk menahan orang. Mereka mulai menyeimbangkan, walau prosesnya tidak elegan. Karena menyeimbangkan dua dunia itu susah. Lo harus bisa bikin orang merasa gue perlu ini tiap bulan sekaligus ini spesial banget kalau keluar. Dua perasaan itu bertabrakan. Gue kasih lo gambaran paling sederhana. Streaming butuh kontinuitas. Event butuh kelangkaan. Kontinuitas bikin orang nggak cabut, kelangkaan bikin orang heboh. Kalau semuanya kontinu nggak ada yang heboh. Kalau semuanya langka, orang cabut. Jadi Disney harus bikin campuran yang pas. Dan seperti masak sambal, sedikit meleset, kepedesan atau hambar. Di saat yang sama, industri streaming secara keseluruhan mulai mirip perang operator seluler. Perang harga, paket bundling, tier iklan, promosi, bahkan kadang perang distribusi. Disney misalnya sempat masuk berita soal potensi sengketa distribusi dengan YouTube TV yang memperlihatkan bahwa di era sekarang, perebutan penonton itu bukan cuma di konten, tapi juga di jalur distribusi. Jadi bukan cuma siapa bikin film bagus, tapi siapa punya posisi tawar di ekosistem. Ini sudah level geopolitik industri hiburan, bro. Di sini gue pengen lo merasakan satu kesimpulan yang mungkin agak pedih. IP kuat itu bukan jaminan menang di era kebiasaan. IP kuat itu jago menarik orang datang, tapi kebiasaan itu yang bikin orang tinggal. Dan kebiasaan itu dibangun dari hal-hal kecil. Rekomendasi yang tepat, UI yang bikin orang nyangkut, konten pendek yang bikin satu lagi, dan ekosistem yang bikin lo malas pindah. Disney sedang belajar itu. Mereka sudah membaik, tapi pelajarannya mahal. Kalau lo tanya, jadi Disney masih rugi nggak sih? Jawab jujurnya, itu tergantung periode dan segmen. Tapi yang penting untuk cerita ini bukan status satu angka, melainkan arah dan alasan. Arahnya, streaming sudah jauh lebih sehat dibanding masa berdarah-darah, terbukti dari peralihan rugi besar ke operating income positif dan peningkatan operating income DTC yang mereka laporkan. Alasannya mereka menata ulang mesin monetisasi, menyesuaikan biaya, memanfaatkan iklan dan bundling, dan mulai lebih realistis tentang apa yang bisa dilakukan streaming. Namun, ini tidak berarti dunia kembali ke masa semua orang bayar, semua subscription dengan bahagia. Justru sebaliknya, dunia sedang menuju fase baru di mana orang memilih lebih ketat dan perusahaan harus lebih kreatif membuat value yang nyata. Dan kalau lo mau bikin konten yang kuat, lo harus bikin penonton ngerasa, oh ini bukan cuma cerita Disney, ini cerita gue. Karena pada akhirnya Disney itu cermin. Kalau cermin itu retak, bukan berarti wajah lo jelek, tapi berarti ruang tempat lo berdiri lagi berubah. Lampunya beda, sudutnya beda, moodnya beda.
Disney tidak sedang mati, tapi Disney sedang dipaksa menerima bahwa dunia sudah tidak mau bayar mahal untuk ilusi yang sama berulang-ulang tanpa rasa spesial. Dan itu bukan tragedi, itu evolusi. Tragedinya cuma satu, banyak perusahaan yang dulu hidup dari kekuatan merek sekarang harus belajar lagi hidup dari kekuatan kebiasaan. Dan kita sebagai penonton, kita sebenarnya juga sedang belajar jadi CFO versi diri sendiri. Kita nggak lagi belanja karena hype doang. Kita belanja karena value, kita cancel bukan karena benci, tapi karena capek. Kita lebih rela bayar mahal untuk pengalaman yang bisa jadi cerita, daripada bayar kecil untuk transaksi yang enggak punya rasa. Ya, jadi kalau ada yang masih ngeyel, Disney mah aman, gue setuju Disney tidak akan hilang besok pagi. Tapi kalau ada yang bilang Disney sempat goyang berarti ada yang salah di sistem, gue juga setuju. Karena sistemnya memang berubah. Dan ketika sistem berubah, raksasa pun harus belajar jalan lagi. Kalau lo mau, lo bisa pakai cerita ini sebagai punchline yang nempel. Hari ini yang paling mahal bukan tiket bioskop, bukan langganan streaming, bukan popcorn. Yang paling mahal itu perhatian kita. Semua orang berebut itu. Disney cuma salah satu pemain yang akhirnya sadar perhatian manusia tidak bisa dipaksa. Perhatian harus dirayu, dipelihara, dan yang paling penting, diberi alasan yang jelas. Dan kalau Disney, yang punya Mickey Mouse dan separuh nostalgia masa kecil manusia, masih harus jungkir balik buat mempertahankan perhatian, apalagi brand yang cuma punya logo doang tanpa cerita. Itu pelajaran yang kejam, tapi juga lucu. Karena ternyata di dunia modern, bahkan kastil pun harus mikirin cash flow. Sebelum gue tutup, gue mau lempar satu pertanyaan yang jujur buat lo dan buat diri gue juga. Di antara semua langganan yang lo punya, mana yang benar-benar lo pakai tiap minggu? Dan mana yang sebenarnya cuma lo simpan karena takut ketinggalan? Kalau lo sudah bisa jawab itu, selamat. Lo sudah selangkah lebih dekat jadi orang dewasa versi 2026. Bukan dewasa yang sok bijak, tapi dewasa yang tahu kapan bilang cukup. Dan disitulah Disney sekarang berdiri, di garis antara lebih banyak dan cukup. Di garis antara membuat semua orang terus bayar dan membuat orang merasa bayar itu masuk akal. Di garis antara event dan habit. Kalau mereka bisa menari di garis itu tanpa jatuh, mereka akan tetap jadi raja. Kalau mereka jatuh, mereka nggak akan mati. Tapi mereka akan jadi raksasa yang harus hidup lebih hemat, lebih realistis, dan lebih sering menelan ludah saat lihat laporan bulanan. Ya, ternyata Mickey Mouse pun akhirnya harus belajar hidup di dunia mending.